Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab At-Tauhid oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah. Langsung saja kita baca bab asy-syafa'ati, bab tentang asy-syafa'ah. Kita baca dulu dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis. Yang pertama dalam surat Al-An'am 51, qaulullahi azza wa jalla, Allah berfirman, wa andir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Dan berilah peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut untuk mereka dibangkitkan, dikumpulkan di hadapan Rabb mereka. Laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Mereka tidak memiliki selain Allah pelindung ataupun pemberi syafaat. Ayat ini dibawakan oleh penulis karena ada pembahasan kata-kata wala syafi'. Inilah ahli tauhid. Di sini Allah memuji orang-orang yang bertauhid, yang mereka tidak menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah ataupun tidak mendatangkan orang-orang yang mereka yakini bisa memberikan syafaat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, mereka yang takut kepada hari kiamat, orang yang beriman kepada hari akhir, orang mukmin yang sejati, mereka ikhlas murni tauhidnya, tidak menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya meyakini yang bisa memberi syafaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini berlainan dengan orang-orang musyrikin, terutama di zaman jahiliyah. Yang kata Allah, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum
wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat, dan mereka orang musyrikin berkata, mereka hanyalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Mereka meyakini adanya pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi inti pembahasan ayat ini di bab ini. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekhul Islam membawakan ayat yang kedua, qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan wahai Nabi Muhammad, semua syafaat milik Allah. Surat Az-Zumar ayat 44. Sedikit kita mau jelaskan. Yang pertama berkaitan dengan definisi syafaat. Kalau secara bahasa, asy-syafa'ah itu dari asy-syafa' wasy-syaf'i wal watr. Artinya bilangan genap, lawan dari ganjil. Ja'lu syai' isnain. Itu secara bahasa Arab. Adapun secara istilah, asy-syafa'ah artinya talabul khairi lil ghairi. Ini secara ringkas demikian. Talabul khair lil ghair. Minta kebaikan untuk orang lain. Meminta kebaikan untuk orang lain. Kalau dalam perumpamaan di dunia yang sering kita contohkan, misalnya di jamaah kajian ada 3 orang, bos perusahaan, mahasiswa yang baru lulus, dan orang yang sudah lumayan mapan pekerjaannya. Yang sudah mapan pekerjaannya, ya, si B, si C, si D. Kita kan mau dengan si A. Si B, si C, si D. Ya, si D ini yang sudah mapan pekerjaannya, dia melihat ada temannya yang sudah rajin ngaji, butuh pekerjaan. Nah, dia mengatakan kepada sang bos yang juga ikut pengajian, Pak, ini ada teman kita yang suka ngaji, dia baru lulus kuliah, dia sudah kebelet mau nikah, tapi belum punya kerjaan. Bisa nggak? Ya, mungkin ada lowongan pekerjaan di perusahaan antum. Ini namanya asy-syafa'ah, talabul khair lil ghair. Minta kebaikan untuk orang lain, bukan untuk apa? Dirinya. Itu namanya syafaat. Ini kalau perumpamaannya di dunia. Dan itu yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, baginya pahalanya. Itu contoh syafaat. Demikian pula di hari kiamat, Rasul SAW minta kepada Allah agar manusia di padang mahsyar disegerakan hisab mereka, keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang dikenal dengan asy-syafaatul udzma. Rasul minta kepada Allah talabul khair lil ghair. Rasul minta kepada Allah untuk manusia. Contoh yang lain nanti akan disampaikan juga. Rasul mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Di situ artinya bukan Rasul langsung memberikan manfaat kepada orang-orang tersebut, tidak. Rasul minta kepada Allah agar sebagian umat beliau yang sudah masuk neraka dikeluarkan dari neraka tadi dengan syafaat, ya, Allah Subhanahu wa taala lewat perantara Rasulnya. Yang pertama sekali lagi harus diyakini, qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan semua syafaat milik Allah. Ini yang harus diyakini betul. Ini kata Allah sendiri. Qul, Rasul diperintahkan mengatakan semua syafaat milik Allah.
Maka jangan pernah memiliki keyakinan Rasul bisa memberi syafaat dengan sendirinya. Tidak. Bahkan sekali lagi, ini perintah Allah kepada Rasul. Rasul diperintahkan untuk mengikrarkan syafaat itu semuanya milik Allah. Makanya kalau berdoa minta syafaat, minta kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku termasuk yang diberi syafaat oleh Rasul pada hari kiamat. Mintanya kepada Allah. Allahumma syafihu fiyya. Ya Allah, izinkanlah Rasul memberi syafaat kepadaku. Ini at-tauhid. Minta syafaat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan ya Rasulullah, berikan aku syafaat. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat milik Allah, sebagaimana kesembuhan itu hak Allah, minta kesembuhan kepada Allah. Rezeki itu milik Allah, dari Allah. Minta kepada Allah, bukan minta kepada Rasulullah, bukan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik malaikat, nabi ataupun para wali. Ini perintah Allah kepada Rasul, qul lillahi syafa'atu jami'ah. Sekali lagi, syafaat milik Allah, minta kepada Allah. Yang kedua tadi harus dipahami, syafaat itu banyak macamnya. Makanya ada kata-kata qul lillahi syafa'atu jami'an. Syafaat itu macam-macam. Ada syafaat yang khusus bagi Rasul, nanti ada contoh-contohnya, ada pembagiannya lagi. Nanti akan ada asy-syafa'atul amah, ada asy-syafa'atul khassah lir Rasul, ada asy-syafa'atul amah lir Rasul walil malaika walil mu'minin. Ini berdasarkan ayat tadi. Allah berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'an. Kata-kata jami'an menunjukkan syafaat itu banyak macamnya. Namun semuanya kembali milik Allah Subhanahu wa taala. Namun secara ringkas ada dua pembagiannya. Syafaat yang khusus bagi Rasul dan syafaat yang umum untuk Rasul dan untuk selain Rasul. Adapun yang untuk Rasul ringkasnya ada 3. Yaitu syafaatul udzma tadi. Insyaallah di akhir bab akan ada penjelasannya. Asy-syafaatul udzma di hari kiamat. Yang kedua, asy-syafa'ah untuk paman beliau Abu Thalib. Beliau kafir, musyrik, mati dalam keadaan syirik, namun dapat syafaat Rasul untuk diringankan azabnya di neraka. Beliau kekal di neraka, namun diringankan azabnya lewat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya Rasul saja, karena secara umum, secara kaidah asal orang kafir tidak berhak mendapatkan syafaat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mudaththir, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak bermanfaat bagi mereka orang kafir syafaat yang memberikan syafaat. Cuma ini pengecualian dari kaidah asal tadi karena ada dalilnya. Yang ketiga, syafaat yang khusus bagi Rasul, yaitu syafaat untuk dibukakan pintu surga. Setelah manusia, terutama orang beriman, melewati jembatan As-Sirat, pintu surga masih tertutup. Rasul yang minta dibukakan pintu surga tersebut. Ana awwalu man yustahlahu babul jannah. Kata Rasul, akulah orang pertama yang meminta dibukakan pintu surga. Ini 3 syafaat yang khusus untuk Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat yang umum bagi Rasul dan bagi selain Rasul, Rasul bersabda, syafaatil malaikatu wan nabiyyun wal mu'minun. Yang memberikan syafaat dengan seizin dari Allah, para malaikat, para nabi, dan orang-orang yang beriman. Ini ada beberapa contohnya, ada beberapa permisalannya. Yang pertama, syafaat bagi orang yang hampir masuk neraka namun diarahkan ke surga, dimasukkan ke surga. Belum masuk neraka, tapi hampir. Dengan syafaat Rasul dan juga yang lainnya tidak jadi masuk neraka, namun langsung diarahkan ke dalam
surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syafaat tadi bagi pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad yang sudah masuk neraka. Bahkan dalam riwayat mereka sudah menjadi arang, sudah terbakar, dikeluarkan lewat dengan perantara syafaat Rasulullah SAW. Sudah masuk neraka. Bedanya dengan tadi, kalau yang pertama belum masuk neraka, hampir, namun diarahkan ke surga. Yang ini sudah masuk neraka, dikeluarkan. Yang ketiga, syafaat yang umum adalah syafaat untuk meninggikan derajat para penghuni surga. Mereka sudah masuk surga, cuma surga itu darajat, bertingkat-tingkat, semakin tinggi semakin istimewa kenikmatannya. Beda dengan neraka, semakin ke bawah semakin keras azabnya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kemudian yang keempat, di antara syafaat yang umum, syafaat kepada atau bagi orang-orang yang tasawat hasanatun wa sayiatun, yang kebaikannya dan kejelekannya sama, 50-50, 50%, 50%. Ini mau masuk neraka atau masuk surga dengan perantara syafaat malaikat atau para nabi atau orang beriman, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun intinya ini makna dari firman Allah, qul lillahi syafa'atu jami'an. Kemudian kita pindah ke ayat yang ketiga. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 255 alias ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizin dari Allah. Ini menunjukkan tadi semua syafaat milik Allah. Dan ini menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan Allah. Gak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah. Sekali lagi ini menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan Allah. Tidak ada yang sanggup memberikan syafaat kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kata para ulama, syafaat dalam Al-Qur'an ada dua. Ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Dengan dalil ayat tadi. Man dzalladzi yashfa'u indahu. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya? Artinya ada syafaat yang manfiyah. Illa bi'idzni, kecuali dengan seizin Allah. Berarti ada yang ditetapkan, yaitu dengan seizin dari Allah. Ada yang manfiyah, ada yang musbata. Syafaat yang dinafikan yaitu syafaat bagi orang-orang kafir. Kecuali siapa tadi? Abu Talib. Jadi syafaat yang ditiadakan, syafaat yang manfiyah itu syafaat bagi orang kafir atau syafaat yang diminta dari selain Allah. Seperti dalam firman Allah tadi, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'u wa la yadhurru wa yaquluna haula syafa'inallah. Ini syafaat yang ditiadakan, yang ditolak. Adapun syafaat yang ditetapkan yaitu syafaat bagi ahli tauhid, yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik, itu yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Namun dengan dua syarat. Syarat yang pertama ini, bi'idnih, kecuali dengan seizin dari Allah. Allah memberikan syafaat kepada yang berhak memberikan syafaat. Seperti tadi, Allah memberikan izin kepada Rasul memberikan syafaat kepada para pelaku dosa besar dari umat beliau untuk keluar dari api neraka. Itu dengan seizin dari Allah. Kalau ada pertanyaan, apa hikmahnya adanya pemberi syafaat di sisi Allah tersebut? Padahal dengan mudah Allah langsung bisa mengeluarkan orang-orang itu dari api neraka. Kata para ulama, hikmah adanya yang memberi syafaat diantaranya Rasul tadi
untuk menunjukkan kepada umat kedudukan para pemberi syafaat tersebut di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Rasul misalnya tadi memberikan syafaat di padang mahsyar dengan seizin dari Allah. Hikmahnya untuk menunjukkan kepada seluruh umat manusia, Nabi Muhammad Sayyidu Waladi Adam, Nabi kita Muhammad tuannya manusia, manusia terbaik secara mutlak. Ya. Dan ini juga sekedar juga membantah sebagai statement. Siapa bilang Rasul nggak bisa mendatangkan manfaat setelah meninggal dunia? Itu ketika apa? Ya, di padang mahsyar memberikan syafaat. Kata para ulama sekali lagi tadi, Rasul nggak bisa langsung ujuk-ujuk memberikan syafaat. Nanti akan ada hadisnya, Rasul sujud dulu kepada Allah, minta kepada Allah, ketika diberi izin baru ya memberikan syafaat. Ya, artinya apa? Secara zat beliau tidak bisa mendatangkan manfaat kecuali dengan seizin dari Allah. Dan itu pun kita mengatakan demikian karena ada dalilnya. Adapun ketika datang ke ziarah kubur Rasul, minta-minta kepada Rasul, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sendiri mengajarkan kita, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya hikmah adanya orang-orang yang diberikan izin memberikan syafaat oleh Allah, padahal Allah sanggup dengan mudahnya langsung misalnya tadi mengeluarkan pelaku dosa besar dari api neraka, meninggikan derajat para penghuni surga misalnya. Allah ala kulli syai'in qadir, inna dzalika 'alallahi yasir. Tapi ada hikmahnya tadi menunjukkan bagaimana kedudukan orang-orang tersebut di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Syarat yang pertama tadi asyafaatul mutsbatah, syafaat yang ditetapkan harus dengan seizin dari Allah. Syarat yang kedua yaitu ridha Allah anil masyfu', ridhonya Allah bagi yang diberikan syafaat, dan Allah tidak ridha kecuali bagi ahli tauhid. Dalil dua syarat ini ada dalam ayat selanjutnya, ayat yang keempat, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah bagi orang yang dia kehendaki dan yang dia ridhoi. Jadi sekali lagi syarat syafaat yang musbatah yang ditetapkan dalam Al-Quran, yang pertama syaratnya izin Allah bagi yang memberi syafaat seperti contohnya Rasul tadi, dan ridho Allah bagi yang diberikan syafaat. Dan sekali lagi Allah tidak ridho kecuali bagi ahli at-tauhid. Ini juga menunjukkan malaikat meskipun makhluk Allah yang mulia tidak bisa langsung memberikan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah. Ini menunjukkan akan kekuasaan Allah dan sekaligus menunjukkan malaikat makhluk ciptaan Allah tidak berhak disembah selain Allah, seperti dalam penjelasan bab sebelumnya. Ayat berikutnya surat Saba, Allah berfirman, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Katakan wahai Nabi Muhammad, serulah orang-orang yang kalian kira, yang kalian klaim selain Allah, yang tidak memiliki sedikit pun dari miskala dzarrah. Dzarrah di sini semut yang kecil, miskala dzarrah, meskipun semut yang kecil mereka tidak memilikinya. Mereka tidak bisa menciptakannya. Mereka tidak memiliki sedikit pun sesuatu di langit maupun di bumi. Ini menunjukkan semua makhluk itu lemah, tidak bisa menciptakan sedikit pun.
ya, meskipun ya butiran debu nggak mungkin bisa mereka ciptakan. Ya. Demikian pula sebagaimana dalam ayat yang lain, mereka tidak memiliki meskipun min qitmir, kulit ari, kulit tipis yang ada di biji kurma. Ini menunjukkan makhluk itu lemah, maka tidak berhak untuk diibadai selain Allah, entah malaikat, entah nabi, entah wali. Yang berhak disembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, qala Abul Abbas yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nafallahu amma siwa kullama yata'allaqu bihil musyrikun. Allah Subhanahu wa taala menafikan dari selainnya, entah malaikat, entah nabi, ya, Allah menafikan dari selainnya segala hal yang dijadikan tempat bergantung oleh orang-orang musyrikin. Fanafa an yakuna li ghairihi milkun. Berdasarkan ayat tadi, Allah menafikan dari selainnya kekuasaan. La yamlikun milk. Gak ada satupun dari makhluk yang menguasai sedikit pun dari alam semesta ini, meskipun tadi semut, ya. Makanya ketika misalnya talbiyah orang haji atau umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sesungguhnya segala pujian, ya, innal hamda wan ni'mat, segala nikmat, wal mulk, demikian pula kekuasaan hanya milik Allah, kepemilikan semuanya milik Allah. Ya. Duh, ini kan milik anak Ustadz HP ini. Ini kepemilikan yang apa? Sementara. Makanya kalau hilang misalnya, naudzubillah min dzalik, jangan hilang. Kalau misalnya hilang, kita mengucapkan apa? Innalillah, kita milik Allah. Dan juga apa? Yang kita pegang sekarang ini milik Allah semuanya. Dan demikian pula kita nggak boleh asal-asalan menggunakan HP ini. Karena apa? Karena kita diatur oleh Allah. Nggak boleh melihat yang haram, nggak boleh menggunakan HP untuk hal-hal yang syirik, yang bid'ah ataupun yang maksiat, memosting hal-hal yang bid'ah, yang menyimpang misalnya, yang mengarahkan kepada kesesatan. Kenapa? Karena semua milik Allah. Ya, ini hanya sekedar apa? Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak boleh kita, meskipun kita yang beli, kita semena-mena melemparkannya, nggak boleh. Dosa kita. Karena apa? Allah mengatur. Nggak boleh kita apa? Membuang-buang harta tanpa hak. Ini menunjukkan apa? Semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini tidak ada satupun selain Allah yang memiliki kekuasaan, ya, di alam semesta ini. Allah menafikan kekuasaan dari siapapun selain Allah. Au qistun minhu, Allah menafikan dari selainnya pembagian dalam pengaturan alam semesta. Ya. Ini kata para ulama, bagaimana Allah dalam ayat-ayat tersebut menafikan secara total, ya, apa yang dijadikan hujah bagi orang-orang musyrikin. Yang pertama, nggak ada satupun yang menguasai alam semesta selain Allah. Mungkin ada syubhat, iya, mereka nggak memiliki kepemilikan semua itu. Cuma ada sebagian yang mereka miliki. Ada sebagian kelompok sesat mengatakan wali-wali mereka itu ada hak mengatur sebagian alam semesta, yang mereka istilahkan dengan aqtab, abdal, ghaus dan sebagainya. Maka dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya nggak punya sedikit pun dari kepemilikan ataupun sebagian dari kepemilikan pengaturan alam semesta. Au yakuna aunallah, atau menjadi pembantunya Allah, nggak ada.
Yang membantu Allah untuk menciptakan, membantu Allah untuk mengatur alam sudah ada. Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa dalam kepemilikan, dalam pengaturan, dalam segala hal. Allahu Ahad. Ya, jangan mengatakan, oh iya betul dia nggak memiliki kepemilikan, iya betul dia bukan memiliki sedikit dari apapun dari alam semesta, cuma dia ikut andil membantu Allah dalam mengatur alam. Tidak ada, dinafikan semuanya. Demikian pula walam yabqa illa syafa'ah. Demikian pula masalah syafaat, semuanya milik Allah. Gak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah. Artinya sekali lagi, hati seorang hamba harus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta hanya kepada Allah. Di antaranya minta asy-syafa'ah. Fa bayyana annaha la tanfa illa liman adzina lahur rabbu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tidak ada manfaat sedikit pun dari syafaat kecuali dengan seizin dari Allah. Wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada yang diridhoi oleh Allah. Fahadi syafaatul lati yadhunnuhal musyrikun hiya muntafiyatun yaumal qiyamah. Syafaat yang dikira oleh kaum musyrikin jahiliyah itu dinafikan, ditolak oleh Allah pada hari kiamat. Ya, mereka mengira sesembahan-sesembahan mereka memberikan syafaat di sisi Allah. Tidak. Ya, yang pertama karena mereka sudah kategori musyrik, orang musyrik nggak berhak mendapatkan syafaat. Yang kedua, mereka minta kepada selain Allah. Ini syirik, Allah tidak berikan syafaat tersebut kepada mereka. Dan berhala-berhala sesembahan yang mereka kira bisa memberikan syafaat, Allah nafikan itu semuanya. Ya. Wa akhbaran Nabi sallallahu annahu ya'ti. Ini diantara yang kita sampaikan tadi tentang asyafatul udhma, syafaat yang khusus bagi Rasul. Akhbaran Nabi sallallahu, Nabi mengabarkan annahu yati, bahwasanya beliau datang kepada Allah pada hari kiamat. Fayasjudu li rabbi wa yahmaduhu. Rasul sujud kepada Allah. Wa yahmaduhu, dan memuji kepada Allah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yabda bisyafaati awalan. Beliau enggak ujuk-ujuk langsung memberikan syafaat, tidak. Beliau minta dulu izin kepada Allah. Yasjud, sujud di hadapan Allah. Ya. Summa yuqalu lahu irfa ra'sak. Kata Allah, angkat kepalamu. Wa qul yusma, ucapkanlah, engkau akan didengarkan ucapanmu. Wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberi. Wasfa tusaffa, mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Ini Allah yang mengatakan kepada siapa? Sayyidu waladi Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat milik Allah, Nabi saja tidak bisa langsung berikan syafaat kecuali dengan seizin dari Allah. Maka minta syafaat itu kepada Allah, jangan minta kepada Rasul langsung. Jangan mengatakan ya Rasulullah berikan aku syafaat. Ini syirik kepada Allah. Ya, sebagaimana tadi minta rezeki, minta kesembuhan, minta kepada Allah. Karena itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Irfarasak wa qul yusma wa saltu'ta wasfatu syafa'. Wa qala lahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata kepada Rasul, "Man as'adun nasi bi syafa'atika?" Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Rasul menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tentunya mengucapkan serta mengamalkan konsekuensinya. Karena kalau sekedar ucapan orang munafik, apakah berhak mendapatkan syafaat? Tentunya tidak. Ya, man qala harus betul-betul diamalkan konsekuensinya, yaitu dengan tidak beribadah kepada selain Allah. Khalisan min qalbihi, betul-betul ikhlas dari dalam hatinya. Bukan seperti orang munafik mengatakan dengan ucapan lisan namun hati mengingkari. Ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya syafaat hanya diberikan kepada yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik, kekufuran, kemunafikan yang besar. Fatil kasyafaatu li alil ikhlas biidznillah.
itulah syafaat bagi orang-orang yang ikhlas, yang bertauhid dengan seizin dari Allah. Wala takunu liman asyraka billah, bukan kepada atau untuk orang yang berbuat syirik kepada Allah. Banyak orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat Rasul, cuma salah jalannya, ya, maka tidak berhak mendapatkan syafaat. Seperti tadi, inginnya mendapatkan syafaat Rasul, cuma nggak paham bagaimana metodenya, ngarang-ngarang sendiri, ikut-ikutan nenek moyangnya atau gurunya yang tidak tahu akan kebenaran. Minta kepada Rasul langsung, ya Rasulullah berikan syafaat, malah dihalangi mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena dia telah menyekutukan Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Islam tidak cukup hanya niat yang baik, harus tahu jalan yang baik, jalan yang benar, yaitu jalannya Rasul. Di sini Rasul menjelaskan cara menggapai syafaat beliau dengan apa? Mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu liman asyraka billah wa haqiqatuhu annallaha subhanahu huwallazi yatafaddal ala ahli ikhlas. Dan ini semuanya menunjukkan Allah yang memberikan segala bentuk kebaikan nikmat atas hamba-hambanya yang bertauhid. Fayaghfiru lahum biwasitati du'a iman adzina lahu an yashfa'. Allah mengampuni mereka dengan perantara doa orang-orang yang diizinkan memberikan syafaat, liyukrimahu, untuk memuliakan beliau, yaitu Rasul SAW. Ini yang kita sampaikan tadi. Hikmah Allah menjadikan Rasul sebagai pemberi syafaat dengan seizinnya menunjukkan pemuliaan Allah kepada nabinya. Wa yanala al-maqamal mahmud, untuk menggapai kedudukan yang terpuji. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilah wa bathu maqamam mahmudah, dan bangkitkanlah ya Allah Rasul di kedudukan yang terpuji, yaitu asy-syafa'atu al-uzma tadi. Makanya salah satu juga kiat menggapai syafaat Rasul dengan ittiba, mengikuti ajaran Rasul. Di antaranya membaca zikir doa yang Rasul ajarkan setelah azan. Kata Rasul, man sami'an nida faqala Allahumma rabb hidayah tamah, dan seterusnya, halat lahu syafaat yaumal qiyamah. Barang siapa yang setelah mendengarkan azan membaca doa Allahumma rabb hidayah tamah dan seterusnya, maka baginya syafaat kepada hari kiamat. Semoga Allah memberikan syafaat nabinya kepada kita semuanya. Kemudian kata beliau, fasyafa'atul lati nafahal al-Qur'an maka nafiha syirkun. Syafaat yang ditolak oleh Allah, syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an, yaitu kalau ada kesyirikan di dalamnya. Seperti tadi, orang-orang musyrikin, mereka menyembah sesembahan mereka dengan tujuan agar orang-orang yang mereka sembah bisa memberikan syafaat dari kiamat. Allah nafikan. Demikian pula tadi yang minta kepada Rasul SAW untuk memberikan syafaat kepada mereka di hari kiamat, Allah nafikan, fama tanfa'uhum syafa'atu asyafi'in. Walihada asbata syafa'a biidnihi fi mawadhi. Oleh karena itulah Allah menetapkan adanya syafaat dengan seizinnya dalam beberapa ayat Al-Quran. Artinya sekali lagi, dalam Al-Quran ada syafaat yang dinafikan, ada syafaat yang ditetapkan, dan sudah kita jelaskan tadi. Waqad bayyana Nabi SAW annaha la takunu illa li ahli tauhid. Nabi SAW telah menjelaskan syafaat itu hanya untuk ahli tauhid yang tidak berbuat syirik, yang hanya beribadah kepada Allah, entah berdoa, bernadar, beristighasah hanya kepada Allah. Intaha kalamuhu. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Fihi masail. Kesimpulan dari bab ini atau beberapa pembahasan dalam bab ini. Yang pertama, tafsirul ayat. Tafsir 5 ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang sudah kita sampaikan tadi meskipun secara ringkas. Yang kedua, adanya sifatus syafaatil manfiyah.
ada penyebutan syafaat yang dinafikan di dalam Al-Quran. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, yaitu syafaat bagi orang musyrikin, orang kafirin, orang munafikin, dan juga syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syafaat yang ditiadakan, yang dinafikan. Yang ketiga, sifatus syafaatil musbatah, syafaat yang ditetapkan oleh Allah, yaitu syafaat bagi ahli tauhid dengan dua syaratnya tadi, yaitu dengan seizin dari Allah bagi yang memberikan syafaat dan ridha Allah bagi yang diberi syafaat. Ya, ada syafaat yang manfiyah, ada syafaat yang musbatah. Yang keempat, zikru syafaatil kubra wahyal maqamul mahmud, syafaatul udzma atau syafaat kubra. Dinamakan al-udzma al-kubra karena ini mencakup semua manusia. Sampai para anbiya mereka tidak sanggup memberi syafaat pada hari kiamat. Yang kisahnya sudah masyhur bagaimana penduduk mahsyar dalam keadaan gundah gulana, matahari dekat dengan mereka. Mereka ingin segera diputuskan perkara mereka. Mereka pun minta tolong kepada Nabi Adam alaihissalam untuk memohon syafaat kepada Allah. Nabi Adam tidak sanggup angkat tangan. Nabi Adam mengatakan, itu Nuhan awwala rasul, datangilah Nabi Nuh. Nabi Nuh juga enggak sanggup. Mereka datang kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya enggak sanggup. Nabi Muhammad yang datang kepada Allah sujud tadi. Ini menunjukkan apa? Kedudukan Nabi Muhammad dari semua para anbiya tersebut. Ini karena mencakup semua manusia dan bahkan para anbiya enggak sanggup untuk tadi memberikan syafaatul udzma, maka Rasul SAW yang dikatakan Sayyidul Wali Adam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sifatu ma yaf'aluhu SAW annahu la yabda bi syafa'a bal yasjud fa idza udhina lahu syafi'. Sifat bagaimana Rasul tidak memulai langsung memberikan syafaat, bahkan beliau sujud kepada Allah. Ketika diizinkan baru beliau memberikan syafaat tersebut. Yang keenam, man as'adun nasi biha. Kalau antum ditanya siapa yang paling berbahagia, yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasul, siapa? Orang yang bertauhid, man qala la ilaha illallah, yang mengucapkan la ilaha illallah. Sekali lagi, bukan sekedar ucapan di bibir. Kalau sekedar ucapan di bibir, orang munafikin akan juga mendapatkan syafaat tersebut. Namun makna man qala la ilaha illallah yang mengucapkan sekaligus apa? Mengamalkan konsekuensinya, karena dalam riwayat-riwayat hadis yang lain ada tambahan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri semua sesembahan selain Allah, artinya meninggalkan kesyirikan, dia hanya beribadah hanya kepada Allah. Jadi bukan sekedar ucapan saja, namun juga dipraktekkan dengan mentauhidkan Allah, menyerahkan semua ibadah kepada Allah dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah, dan juga yang telah melaksanakan syurut la ilaha illallah. Fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Kata Syekh Hafidz Al-Hakami, tidaklah yang mengucapkan la ilaha illallah bermanfaat ucapannya sampai dia mempraktekkan 7 syaratnya. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu was sidqu wal ikhlas wal mahabbah. Waffaqakumullah lima ahabbah. Yang ketujuh, annaha la takunu liman asyraka billah. Syafaat tidak diberikan kepada yang berbuat syirik kepada Allah. Di antaranya yang meminta langsung syafaat kepada Rasul tidak berhak mendapatkan syafaat sesuai dengan ucapan Rasul itu sendiri. Dan yang terakhir, bayanu haqiqatiha, penjelasan tentang hakikat syafaat tersebut. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.